Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Apakah sudah siap untuk belajar? sudah. Kalau sudah siap, silakan Fania pimpin doanya dulu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih ya Fania telah memimpin doa untuk kita pada pagi hari ini. Semoga Allah memberkahi kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, selanjutnya kita absen dulu ya. Fania, Hadir, Bu. Siva, Hadir, Bu. hadir semuanya ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, apakah ada yang mengingat apa materi pembelajaran kita pada minggu yang telah lalu? Ada? Siapa yang tahu silakan ajukan tangannya. Ya, silakan. Ya, silakan Siva, apa? Pencemaran udara. Iya, bagus sekali. Jadi, materi pelajaran kita pada minggu yang telah lalu itu adalah tentang pencemaran udara. Ada yang tahu apa itu pencemaran udara? Siapa yang tahu? Silakan ajukan tangannya. Siapa yang tahu? Ya, Fania, silakan Fania. Suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan berkomunikasi berbahaya. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Fania dulu. Tepuk tangannya Fania. Jadi, pencemaran udara itu adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi buruk akibat terkontaminasi oleh zat-zat yang berbahaya. Itulah yang dimaksud dengan pencemaran udara, materi pembelajaran kita pada minggu yang telah lalu. Jadi, kita akan masuk ke materi pembelajaran kita pada minggu ini. Jadi, materi pembelajaran kita pada minggu ini adalah tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita yaitu yang pertama untuk mengetahui apa saja yang dimaksud dengan tumbuhan itu sendiri. Yang kedua untuk mengetahui struktur dan fungsi tumbuhan. Beserta yang ketiga untuk mengetahui manfaat dari tumbuhan itu sendiri. Nah, kemarin kan Ibu telah membagi kelompok kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok satu siapa? Kelompok satu? Siva. Silakan kelompok 1 duduk di sebelah kanan Ibu. Silakan. Bawa bahan-bahannya juga. Ya, dan kelompok 2 duduk di sebelah kiri Ibu. Kalian membawakan apa saja bahan yang Ibu suruh minggu kemarin? Bawa? Bawa. Apa yang Ibu suruh minggu kemarin kalian bawa? Oke, anak-anak, ada di bawah bahan-bahan yang Ibu suruh minggu kemarin. Ada mana? Iya, kelompok 1 mana bahannya? Iya, kelompok 2. Ada yang tahu ini apa? Akar. Iya, bagus sekali. Ini akar. Yang kedua, ini apa? Batang. Iya, kalau ini Buah. buah. Dan ini apa yang kuning ini? Bunga. Bunga. Dan ini Daun. daun. Bagus sekali.
Kalian sudah memahami ya apa saja bahan-bahan yang ibu suruh kalian bawa. Bahan-bahan ini bukankah kita temukan di kehidupan kita sehari-hari? Benar? Benar. Jadi ibu mau nanya lagi. Dari seluruh bahan-bahan yang kalian bawa ini, kalian tahu tidak? Bahan-bahan ini termasuk ke dalam kelompok apa? Kelompok apa? Tumbuhan. Iya, bagus sekali. Ini termasuk ke dalam kelompok tumbuhan. Ada yang tahu apa itu tumbuhan? Ada yang tahu? Tidak. Tidak tahu? Tidak. Maka dari itu, ibu akan memberikan kalian LKS ya. Di sini, ibu akan memberikan kalian LKS. LKS ini nantinya akan membantu kalian untuk mengetahui struktur dan fungsi tumbuhan itu sendiri. Dan LKS ini dikerjakan berkelompok ya. Nah, dibagikan LKS-nya ya. Dibagikan per kelompok, itu dibuat per kelompok. Jadi tugas kalian di sini adalah memahami. Misalkan ini akar. Kalian lihat apa saja ciri-ciri yang nampak pada akar ini. Misalkan, oh Bu, akar ini memiliki cabang-cabang yang banyak Bu. Ditulis pada LKS kalian pada ciri-ciri dari akar. Ditulis pada lembaran kedua LKS tersebut ciri-ciri dari akar. Yang pertama Bu, akar ini memiliki cabang-cabang yang banyak Bu. Ditulis di ciri-ciri akar di LKS kalian yang halaman 2 ya. Selanjutnya misalkan buah. Buah apa yang kalian nampak pada buah ini, dituliskan ciri-cirinya pada LKS kalian di lembar kedua. Dan beserta fungsinya. Fungsi tersebut ada di tabel ketiga. Tabel ketiga pada LKS nomor 2. Ada nampak? Nampak kan? Ini. Nah, di tabel ketiga. Nah, ini ya. Ada nampak kan ya? Nampak? Ini. Nah, ini. Tabel ketiga fungsi dari bahan yang kalian bawa tadi ditulis di kolom ketiga dan ciri-cirinya ditulis pada kolom kedua. Nah, sekarang silakan diamati dulu bahan-bahan yang kalian bawa tersebut. Silakan diamati dulu bahan-bahannya. Sudah dikerjakan? Sudah. Sudah. Oke. Kalau sudah dikerjakan, maka kita akan membahas hasil diskusi kalian tadi. Silakan. Yang pertama kelompok 1. Kelompok 1 silakan sebutkan ciri-ciri dari akar, batang dan daun yang kalian temui pada bahan yang telah kalian amati tadi. Silakan, siapa perwakilan dari kelompok 1? Ya, silakan Sifat. Ciri-ciri. Awalnya ciri-ciri apa? Ciri akar dulu. Warnanya coklat. Terdapat cabang-cabang kecil. Fungsinya menyerap air. Ya. Batang tumbuh ke atas menuju cahaya. Selanjutnya Daun. Terdapat tangkai daun, tulang daun. Ya. Fungsi tempat berlangsungnya fotosintesa.
fotosintesis. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Selanjutnya, apakah ada sanggahan atau tambahan dari kelompok lain? Ada, Bu. Ada. Silakan kelompok siapa yang ingin menambah atau menanggapinya? Ya, silakan kelompok Pania. Apa? Apa? Dari akar, batang, dan daun, apakah ada tambahannya tadi? Ada tambahannya tadi? Ada, Bu. Ciri-ciri akar tumbuh di dalam tanah. Iya. Mineral, fungsi mineral air dan mineral dari tanah. Iya. Batang, bentuknya panjang dan bulat, ada luas-luasnya. Fungsinya Apa fungsi dari batang? Apa? membawa makanan dari daun ke akar. Iya. Selanjutnya daun ada tambahan? Warnanya hijau, ukurannya lebar dan letak di batang. Fungsi tempat berlangsungnya fotosintesis. Ya, bagus sekali tambahan dari kelompok 2. Selanjutnya dapat kalian pahami tadi ya, ciri-ciri dari akar yang telah kalian amati tadi. Dari kelompok 1 tadi mengatakan, Bu, akar berwarna coklat. Ya, betul sekali. Akar ini berwarna coklat. Tumbuh di dalam tanah. Ya, akar ini tumbuh di dalam tanah. Dan kelompok 2 menanggapinya dan ada tambahan tadi berupa terdapat cabang-cabang kecil pada akar. Iya, di akar ini terdapat cabang-cabang kecil. Jadi, fungsi akar ini untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Itulah fungsi dan ciri-ciri dari akar. Selanjutnya ada batang. Batang dari kelompok 1 tadi mengatakan, Bu, batang bentuknya panjang dan bentuknya bulat dan ukurannya panjang. Iya, betul sekali. Batang ini bentuknya, ukurannya panjang dan bentuknya bulat. Ada ruas-ruasnya. Iya, di batang ini mempunyai ruas-ruas dan tumbuh ke atas menuju cahaya. Sedangkan fungsi dari batang ini adalah untuk membawa makanan dari daun ke akar. Itu adalah fungsi dari batang. Selanjutnya daun. Mana daun? Nah, ini daun. Apa ciri-ciri daun tadi? Yang pertama berwarna Hijau. Iya. Daun ini berwarna hijau. Letaknya terletak pada batang. Mana kelompok 2 tadi lengkap tadi. Terletak pada batang. Ciri-ciri daun terletak pada batang dan terdapat tangkai dari daun. Ya, ini yang dinamakan dengan tangkai daun. Ini dinamakan dengan tangkai daun dan ada tulang daunnya. Ini merupakan tulang-tulang dari daun. Selanjutnya untuk bunga, buah, dan biji, silakan kelompok 2. Apa saja yang kalian temukan di bunga, buah, dan biji pada bahan yang telah kalian amati tadi? Bunga, ciri-ciri warna kuning, ada kelopaknya. Fungsi organ Apa? reproduksi tanaman. Buah, ada kulitnya dan ada daging buah untuk fungsinya untuk dimakan. Ciri-ciri kulit buah, kulit biji, pusar biji, tali pusar biji. Fungsi tempat pertemuan sel telur yang di. Ya, bagus sekali dari kelompok 2. Apakah ada tambahan dari kelompok 1? Ada Siva? Silakan Siva, apa tambahannya? Bunga, ciri-ciri ada tangkainya
tali pusar biji, tempat pertemuan sel telur yang dibuahi oleh serbuk sari. Iya, bagus sekali. Jadi, kalian sudah mengamati dari bahan-bahan yang telah kalian bawa tadi. Dan semua ciri-ciri dan fungsi yang kalian katakan tadi sudah bisa Ibu katakan benar. Dan nanti akan Ibu tambahkan melalui poin-poin yang akan Ibu jelaskan. Struktur dan fungsi tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang pada umumnya memiliki akar, batang, dan daun. Dapat pula disebut tanaman dan pohon. Tumbuhan pada umumnya dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari. Struktur tumbuhan. Yang pertama ada akar. Akar biasanya berada di bagian bawah tanaman. Selain menjaga agar tanaman dapat tumbuh dan berdiri tegak, akar berperan untuk menyerap air dan mineral dari tanah. Di beberapa jenis tumbuhan, akar merupakan tempat penyimpanan zat makanan hasil fotosintesis. Adapun bagian-bagian dari akar. Yang pertama ada pangkal akar, ada cabang akar, ada rambut-rambut akar, ada ujung akar, dan juga ada batang akar. Selanjutnya yang kedua ada batang. Batang merupakan bagian utama dari struktur tumbuhan. Batang berfungsi untuk menopang bagian tanaman lainnya, seperti daun, buah, bunga, dan pucuk. Umumnya, batang pada tumbuhan akan tumbuh ke arah cahaya. Adapun bagian-bagian dari batang, yang pertama ada apikal batang, yang kedua ada intermodus, dan yang ketiga ada nodus. Selanjutnya yang ketiga ada daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang umumnya memiliki karakteristik datar, hijau, dan terletak di batang. Pertumbuhan daun akan berhenti saat mencapai ukuran maksimalnya. Daun merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis menggunakan karbon dioksida dan air di bawah sinar matahari dan melibatkan zat hijau pada daun. Bagian-bagian dari daun yang pertama ada urat daun, yang kedua ada tulang daun, yang ketiga ada helaian daun atau lamina, dan yang keempat ada tangkai daun atau petiole. Selanjutnya yang keempat ada bunga. Bunga berperan sebagai organ reproduksi pada tanaman. Adapun bagian-bagian dari bunga, yang pertama ada kepala putik, yang kedua ada mahkota, yang ketiga ada tangkai putik, yang keempat ada kepala sari, yang kelima ada tangkai sari, yang keenam ada bakal biji, yang ketujuh ada dasar benang sari, yang kedelapan ada kelopak, dan yang kesembilan ada dasar bunga, yang kesepuluh ada tangkai bunga atau pedikel. Selanjutnya yang kelima ada buah. Secara umum, buah berkembang dari bagian alat kelamin betina atau putik, yang biasa disebut dengan bakal biji. Struktur buah yang lengkap terdiri dari biji, daging buah, dan kulit buah. Buah inilah yang membungkus dan melindungi biji. Adapun bagian-bagian dari buah, yang pertama ada biji, yang kedua ada daging buah, dan yang ketiga ada kulit buah. Selanjutnya yang keenam ada biji. Biji juga termasuk bagian dari tumbuhan yang terbentuk dari hasil pembuahan atau fertilisasi yang letaknya berada di dalam bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat bakal biji. Bakal biji merupakan bagian di mana terjadinya pembuahan yang berkembang menjadi biji. Fungsi bakal biji di sini adalah sebagai tempat pertemuan sel-sel telur yang dibuahi oleh serbuk sari yang berisi sel sperma melalui proses penyerbukan. Adapun bagian-bagian dari biji, yang pertama ada pusar biji, yang kedua ada tali pusar biji, yang ketiga ada inti biji, dan yang keempat ada kulit biji.
Nah, itulah struktur dan fungsi dari tumbuhan. Oke, setelah diskusi tadi dan juga penjelasan dari Ibu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Ya, silakan Fania, apa yang ingin ditanyakan? Apa manfaat tumbuhan? Manfaat dari tumbuhan, ada yang tahu apa manfaat dari tumbuhan? Siapa yang tahu? Kelompok 1 mungkin tahu apa manfaat dari tumbuhan itu sendiri. Tahu? Penghasil oksigen, Nah, penghasil makanan, obat-obatan, pelestarian tanah, 5. Mencegah polusi udara. ya bagus sekali. Itu manfaat dari tumbuhan tadi ya Fania. Jadi manfaat dari tumbuhan itu yang pertama sebagai penghasil oksigen, yang kedua sebagai obat-obatan, yang ketiga sebagai sumber makanan, dan yang keempat tadi bersangkutan dengan materi pembelajaran kita pada minggu yang lalu, yaitu untuk pencegah pencemaran udara. Itu merupakan manfaat dari tumbuhan. Apakah sudah dapat dimengerti Fania? Sudah, Bu. Kelompok lain apakah sudah dapat dimengerti? Sudah? Sudah? Sudah. Oke. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada yang bisa? Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tumbuhan merupakan makhluk hidup yang memiliki akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji, dan yang dapat membuat makanan sendiri dan dapat melakukan fotosintesis. Itulah yang dimaksud dengan tumbuhan. Materi pembelajaran kita pada minggu ini. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan melakukan evaluasi pada pembelajaran kita di pagi hari ini. Silakan keluarkan bukunya dan tulis soal. Ibu akan memberikan kalian beberapa soal untuk menguatkan materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Materi ini dikerjakan secara individu ya, bukan per kelompok lagi. Oke, ditulis soalnya. Oke, soal pertama, apa itu tumbuhan? Langsung dijawab. Sudah? Sudah. Yang kedua, apa saja struktur dan fungsi tumbuhan? Tulis. Sudah? Sudah. Yang ketiga, manfaat dari tumbuhan. Sudah? Sudah. Jika sudah, silakan dikumpulkan tugasnya tadi. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Jika tidak ada, maka Ibu tutup materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang struktur tumbuhan. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam